Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada, kadang kita berpikir ketika kita sudah bertobat kemudian sedang menjalani proses hijrah, tetapi musibah masih saja belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah masih menggelayuti kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa musibah ini datang bergantian, silih berganti, bahkan bertumpuk-tumpuk. Kita merasa, ya Allah, ini sudah sedang hijrah, sudah bertaubat, sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Mengapa engkau tidak ambil musibah ini? Kadang kita berpikir seperti itu. Nah, ini ada sebuah ayat Al-Quran. Saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ayat ini insya Allah bisa menjelaskan proses apa yang sedang terjadi pada diri kita saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa musibah ini yang sedang kita jalani saat ini, musibah yang kita alami di dalam proses hijrah yang kita jalani ini adalah akibat perbuatan dosa kita di masa lalu, yang kita lakukan di masa lalu. Dulu mungkin kita melakukan bisnis dengan akad-akad yang tidak syar'i, dengan akad-akad batil. Kita jalani bisnis tersebut lama. Kemudian kita faham, kita bertobat, kita jalani proses hijrah. Nah, ternyata bisnis kita itu masalah-masalahnya hadir pada saat ini, menjadi bagian dari proses hijrahnya kita saat ini. Dengan ayat ini kita menyadari bahwa musibah, kesulitan yang sedang kita jalani saat ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan kezaliman orang lain, bukan disebabkan kezaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena kezaliman diri kita atas diri kita sendiri. Dengan ayat ini kemudian, dengan pemahaman ini kemudian kita menyadari secara dewasa bahwa ini adalah akibat perbuatan tangan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi musibah ini selain kita menyadari bahwa ini adalah perbuatan kita? Ada sebuah hadis dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, jika Allah menimpakan musibah pada seorang hamba, apakah musibah itu lebih besar daripada itu atau yang lebih kecil? Itu tidak lain karena perbuatan dosanya. Nah, ini mirip dengan ayat tadi. Lanjutan hadis ini cukup dalam hikmahnya, mudah-mudahan kita mampu mengambil pelajaran. Nah, ampunan Allah atas dosa hamba tersebut itu adalah karunia yang lebih banyak, yang lebih besar dibandingkan musibah yang sedang ia alami. Luar biasa. Jika dengan musibah ini pundak kita merasa berat, kepala kita merasa berat akibat musibah ini, yang kita merasa itu beban yang sangat berat, sangat besar, dan itu adalah hal yang sangat buruk. Ternyata di balik itu ada yang lebih besar lagi, dan itu berupa kebaikan. Apa itu? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa kita masa lalu. Ternyata dengan musibah ini Allah telah memberikan media, Allah telah memberikan wasilah untuk kita agar apa? Pertama, diampuni dosa kita. Kedua, diberikan karunia yang lebih besar dibandingkan musibah yang kita anggap besar itu sendiri. Luar biasa. Nah, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil atas musibah ini adalah yang ketiga, mungkin terakhir, Nabi SAW pernah mengajarkan sebuah doa
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan doa ini menjadi bagian hari-hari kita yang kita lafazkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini. Wa akhlifli khairan minha. Dan ya Allah, gantilah untukku yang lebih baik darinya. Jika dengan musibah ini ada nikmat kita yang hilang, nikmat kita yang terkurangi, kemudian kita wa akhlifli khairan minha, minta kepada Allah, ya Allah gantikanlah, cukupkanlah yang hilang itu, lebihkanlah lebih baik, khairan minha, yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Kemudian dengan musibah ini ada sesuatu yang hilang nikmat kita, rumah kita mungkin, mobil kita mungkin, anak kita mungkin dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik ya Allah. Nikmat yang lebih baik. Jika itu rumah yang lebih baik. Rumah yang di dalamnya penuh keberkahan. Jika itu mobil, dengan musibah ini mobil itu hilang, kita minta kepada Allah ganti yang khairan minha, mobil yang penuh keberkahan. Dengan musibah itu ternyata anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlif li khairan minha. Dengan musibah tersebut ternyata anak-anak kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Kita faham betul proses yang sedang terjadi. Dengan musibah ini Allah memberikan wasilah kepada kita untuk diberikan pahala, untuk diberikan ganti yang lebih baik. Ya Allah, hamba ridho atas musibah ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, gantikanlah yang hilang ini dengan sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridho, hamba istiqomah dalam menjalani proses hijrah ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin demikian pelajaran yang bisa kita tarik dari satu ayat Al-Quran, dari dua hadis dari Nabi SAW. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.